Satu di antara mereka tidak pernah kembali lagi. Mereka semua banjiri medan tempur dengan darah mereka. Sultan berkata, Daulah Utsmaniyah bukan milikku, akan tetapi milik rakyatku. Walaupun satu petak saja tidak akan kuberikan, aku tidak akan mengizinkan kalian membangun negara Zionis di Al-Quds, Palestina. Tapi Herzl membelot untuk membohongi kehendaknya kepada Sultan Abdul Hamid. Dia berkata, tidak sedikit pun kami berniat untuk mendirikan negara bangsa kami. Kami hanya ingin hidup tentram sebagai warga negara Daulah Utsmani, kata Herzl. Tapi Sultan Abdul Hamid mengetahui semua rencana busuk itu. Mereka berniat mendirikan sebuah negara di tanah Palestina. Bahkan Sultan berkata, selama aku masih hidup, aku tidak akan mengizinkan negara yang kalian dambakan itu. Jika kalian terus melakukan segala rencana atas pendirian negara kalian itu, aku, Sultan Abdul Hamid, akan sebagai penghalang atas semua rencana kalian, kata Sultan Abdul Hamid II kepada Herzl selaku politisi bangsa Israel pada masa itu. Herzl meninggal dunia pada tahun 1904, tetapi keinginannya untuk mendirikan negara Yahudi tidak terkubur bersama jasadnya. Dibantu oleh negara barat, Zionisme internasional yang dia dirikan terus berusaha mendirikan negara Yahudi di Palestina. Sultan Abdul Hamid II terus memodernisasikan Daulah Utsmaniyah. Sultan juga terus mengaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Herzl telah tiada, tetapi keinginannya untuk mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina sukses dibantu oleh negara barat. Zionisme internasional yang dia dirikan terus berusaha mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina. Wujud nyata dari itu adalah dengan menghubungkan semua wilayah Islam dengan membangun rel kereta api. Yahudi Zionis serta Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka pun merancang konspirasi untuk melengsarkan Sultan. Mereka bekerja sama dengan John Truckler untuk meluluskan rencana tersebut. Gerakan Turki Muda ini diperoleh oleh pemuda-pemuda Yahudi Donmeh asal Salonika. Mereka berhasil menyusup ke istana dan militer. Mereka berupaya mengganti sistem dan undang-undang Islam dengan sistem dari Barat yang sekuler. Upaya mereka itu bertujuan untuk meruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Dukungan rakyat yang begitu kuat kepada Sultan membuat mereka menggunakan cara kotor untuk menjatuhkannya. Mereka merancang pada tanggal 31 Maret, di mana banyak korban jatuh tewas dari pihak Turki Muda dan kaum minoritas. Tepat pada tanggal 27 April 1909, Sultan Abdul Hamid II dicopot dari pimpinan Sultan Daulah Utsmaniyah. Mereka pun menuduh Sultan sebagai otak di balik peristiwa tersebut. Sultan juga difitnah membakar mushaf saat menumpas mereka. Gerakan ini bertujuan untuk membuang jauh-jauh agama dari urusan politik. Namun liciknya mereka menggunakan topeng agama untuk menjatuhkan Sultan. Lewat afiliasi mereka diperintah Komite Persatuan dan Kemajuan. Komite ini mendesak Mufti Utsmani Muhammad Ziyauddin untuk mengeluarkan fatwa pencopotan Sultan Abdul Hamid. Pada saat itu, setelah dicopotnya Sultan Abdul Hamid II dari kepemimpinannya, perubahan di Daulah Utsmaniyah berubah secara drastis. Negara yang sebelumnya diatur dengan hukum-hukum yang penuh dengan syariat Islam berubah menjadi kepemimpinan yang sekuler. John Truckler, atau disebut dengan Turki Muda, berhasil membuat Sultan Abdul Hamid II dicopot dari tahtanya dan diusir paksa dari tanah airnya. Dalang dari semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah anti-anti Yahudi yang tidak senang akan kepemimpinan dunia Islam yang telah bertahun-tahun merencanakan sebuah kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid II. Liciknya Mustafa Kemal Atatürk, disebut dengan anti-anti Yahudi, telah berhasil membuat sebuah kelompok yang anti akan kepemimpinan dunia Islam. Dia sukses mencuci otak John Truckler, atau disebut dengan Turki Muda, untuk membuat sebuah kudeta kepada Sultan Abdul Hamid II, membuat Sultan terpaksa dicopot dari tahtanya. Sultan Abdul Hamid II menulis dalam sebuah memoarnya, "Pencopotanku disebabkan karena aku bersikeras melarang Yahudi, sedangkan Yahudi bersikeras mendirikan sebuah negara di atas tanah Palestina." Betapa senangnya orang-orang kafir, bahkan di media-media mereka yang sekuler, mengekspresikan kegembiraannya atas pencopotan pemimpin yang sangat mereka benci dan takuti. Liciknya media-media mereka ini berusaha menutupi intrik yang dilakukan Turki Muda dan berusaha menjustifikasikan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Dia digantikan oleh saudaranya Sultan Muhammad Rashad dan dijadikan boneka sebab kekuasaan berada di tangan Turki Muda. Malam itu, Sultan Hamid II bersama keluarganya hanya mengenakan pakaian yang menempel di badannya. Diangkut di tengah gelap gulita menuju stasiun kereta api Sirkeci.
Mereka diusir dari tanah airnya, meninggalkan khilafah Utsmaniyah ke istana kumuh milik Yahudi di Salonika, tempat pengasingan bangsa Yahudi. Khilafah terakhir umat Islam dan keluarganya diusir dan dibuang ke Salonika di Yunani. Semua umat Islam serta ranting pohon kayu menangis tak kunjung pilu melihat tragedi yang terjadi kepada umat Islam di saat itu. Kisah ini pertanda telah berakhirnya zaman khilafah yang telah dijanjikan Nabi Muhammad pada masa lalu. Beralih berganti dengan zaman kediktaturan kepemimpinan kafir sampai saat ini. Peristiwa ini menjadi iktibar kepada kita umat Islam. Atas peristiwa ini, Sultan Abdul Hamid II mengungkapkan kegundahan hatinya yang dia tuangkan dalam sepucuk surat kepada gurunya Syekh Mahmud Abu Samad, yang berisikan, saya meninggalkan kekhalifahan bukan karena sebab tertentu, melainkan karena tipu daya, sebagai tekanan dan ancaman daripada tokoh-tokoh organisasi yang dikenakan sebagai sebutan John Trubler. Sehingga dengan berat hati dan terpaksa saya meninggalkan kekhalifahan itu. Sebelumnya, organisasi ini telah mendesak saya berulang-ulang agar menyetujui dibentuknya sebuah negara nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saya tetap tidak menyetujui permohonan beruntun dan bertubi-tubi yang memalukan ini. Dan akhirnya mereka membujuk dengan uang sebesar 150 juta pound sterling emas. Saya tetap dengan tegas menolak tawaran itu. Saya menjawab dengan mengatakan seandainya kalian membayar dengan seluruh isi bumi ini. Aku tidak akan menerima tawaran itu. 30 tahun lebih aku mengabdi kepada kaum muslimin dan kepada agamaku sendiri. Aku tidak akan mencoreng lembaran sejarah Islam yang telah dirintis oleh nenek moyangku para sultan dan khilafah Utsmaniyah. Sekali lagi aku tidak akan menerima tawaran kalian. Mereka dan kekuatan dan gerakan rahasianya memaksa saya meninggalkan kekhalifahan dengan cara-cara yang licik. Saya banyak bersyukur kepada Allah karena saya menolak untuk mencoreng daulah Utsmaniyah dan sejarah dunia Islam dengan noda abadi yang dilibatkan oleh berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Biarlah semua berlalu, saya tidak pernah bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan kita semua dari aib besar itu. Dengan kerendahan hati, ia menyebut namanya di dalam surat yang dikirim pada 22 September 1909 dengan sebutan Abdul Hamid bin Abdul Majid, pelayan kaum muslimin. Sultan Abdul Hamid II meninggal dunia dalam penjara Beiler Bey pada 10 Februari 1918. Kepergiannya diratapi oleh seluruh kaum muslimin khususnya di Turki Utsmani. Terima kasih Sultan Abdul Hamid II. Engkau adalah singa umat muslimin yang tetap kami kenang atas jasamu yang sangat luar biasa mempertahankan agama Islam ini walau engkau rela dipenjara dan jabatanmu sebagai sultan dicopot. Semoga Allah menempatkanmu di tempat yang tertinggi sebagai pemimpin yang adil. Amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ini sekali lagi menjadi iktibar kepada kita umat Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, Walan torda anka al-Yahud wala an-Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga engkau mengikuti agama mereka. Wallahu a'lam bissawab.